pagi, apa kabar? Senang sekali saya dapat hadir kembali bersama kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu penyakit dan penunjang diagnostik pada bab penyakit sistem indera dalam kompetensi praktikumnya. Baik, kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran pagi ini adalah dengan kode 4.12, kalian dapat melakukan pemeriksaan penyakit sistem indera berdasarkan manifestasi klinis. Indikator pencapaian kompetensi pada bab ini adalah kalian diharapkan mampu melaksanakan pemeriksaan penyakit atau gangguan sistem indera, dan kalian juga diharapkan mampu mengelompokkan jenis penyakit gangguan sistem indera yang ditemukan. Sebelumnya, kita perlu mengingat suatu nasihat bijak dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Baik, pemeriksaan pertama yang akan kita pelajari adalah pemeriksaan glaukoma. Pemeriksaan glaukoma ini terdiri dari anamnesa, tanya jawab tentang keluhan dan riwayat penyakit yang dialami pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data objektif beserta dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yang juga nanti kita dapatkan data objektif. Pemeriksaan penunjang umumnya tidak bermanfaat untuk glaukoma. Foto fundus dapat bermanfaat untuk memantau progresivitas glaukoma pada pasien. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti anterior segment optical coherence tomography dan ultrasound biomikroskopi juga dapat bermanfaat untuk visualisasi sudut glaukoma. Walau demikian, kedua pemeriksaan penunjang ini tidak praktis dan dapat digantikan dengan penilaian klinis dan penggunaan gonioskopi. Baik, kita lanjutkan yang pertama tentang anamnesa. Untuk kasus glaukoma akut, kalian perlu bertanya kepada pasien apakah pasien mengalami mata merah, tajam penglihatan turun secara mendadak, rasa sakit atau nyeri pada mata yang dapat menjalar ke kepala, dan ada mual dan muntah, di mana kondisi mual dan muntah ini dikarenakan adanya peningkatan TIU atau tekanan intraoptikus. Kemudian pada kasus glaukoma kronis, kalian akan menemukan keluhan yang didapatkan dari pasien seperti mata terasa pegal dan kadang pusing, rasa tidak nyaman atau mata cepat lelah, dan mata terjadi penyempitan lapang pandang secara bermakna, terutama pada kasus glaukoma lanjut. Jadi pasien ini menimbulkan gangguan seperti menabrak-nabrak saat berjalan. Kemudian kehilangan lapang pandang bertahap pada kedua mata apabila pasien mengalami glaukoma secara kronis. Tapi ada kalanya glaukoma kronis ini tidak ada keluhannya. Dan Anda perlu bertanya tentang riwayat penyakit mata yang dialami pasien, trauma, maupun obat-obat jenis kortikosteroid yang mungkin pernah dikonsumsi pasien. Kita lanjutkan di pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang kita berikan ke pasien ada 4, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan Snellen chart, pemeriksaan lapang pandang, dan pemeriksaan menggunakan ophthalmoscope serta tonometri Scopes. Kita bahas satu persatu ya. Untuk ke lapang pandang, pemeriksaan lapang pandang ini, pasien dengan glaukoma mengalami defek atau penurunan lapang pandang. Di sini kalian bisa melihat bagaimana pandangan oleh pasien dengan mata normal, ya, jelas sekali penglihatannya dibandingkan dengan pasien yang mengalami glaukoma, ya.
tampak di sekitarnya terlihat lebih buram. Seperti ini. Untuk Snellen chart ini untuk memeriksa ketajaman atau visus penglihatan. Oh ya, pemeriksaan lapang pandang dapat dilakukan secara manual, namun juga dapat menggunakan alat yang dinamakan kampimetri Goldman. Kampimetri dapat mendeteksi kelainan lapang pandang secara lebih mendetail. Untuk pemeriksaan lapang pandang, silakan kalian melihat kembali SPO tentang pemeriksaan fisik pada mata yang sudah pernah kalian terima di kelas 11. Dan video cara pemeriksaan lapang pandang akan saya share di WA group. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi yang saya sampaikan, ophthalmoscope. Ini untuk memeriksa anggota belakang dan dalam mata atau bagian fundus, termasuk cakram optik, retina, dan pembuluh darah. Ini adalah tonometri skiots untuk mengukur tekanan di dalam bola mata atau TIO, tekanan intraoptik. Baik, kita mulai cara pemeriksaan fisik yang pertama dengan menggunakan Snellen chart. Yang perlu kalian kuasai adalah dasar pemahaman visus mata terlebih dahulu. Nah, yang pertama tentang arti angka pada kartu Snellen. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih maksud dari angka-angka yang ada pada setiap baris kartu Snellen ini? Angka tersebut memiliki arti khusus. Jadi, setiap baris dilengkapi dengan angka yang merupakan jarak, biasanya dalam satuan kaki, di mana mata orang normal dan orang sehat dapat membaca huruf pada baris tersebut. Misalnya, kalau ada angka 20/200 di samping barisan huruf pertama. Angka pertama yaitu 20 mewakili jarak antara pasien dengan kartu Snellen. Biasanya jarak antara pasien dengan kartu Snellen memang 20 kaki atau 6 meter jauhnya. Sedangkan angka kedua yaitu 200 mewakili jarak di mana mata seseorang masih mampu membaca huruf pada barisan tersebut dengan jelas. Angka 200 berarti 200 kaki atau 60 meter. Penilaian visus mata. Ketajaman visus mata normal yaitu 20/20 atau dalam satuan meter 6/6. Ini berarti dalam jarak 20 kaki atau 6 meter, mata pasien masih cukup tajam untuk melihat tulisan yang memang normalnya dapat terbaca dari jarak tersebut. Akan tetapi jika visus mata pasien adalah 20/40, berarti mata pasien dengan jarak 20 kaki atau 6 meter hanya mampu membaca huruf yang cukup besar yang dapat dibaca pada jarak 40 kaki atau 12 meter. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan glaukoma ini pada bagian prosedur pemeriksaan visus mata dengan kartu Snellen. Tentang persiapan, sekali lagi pastikan ruangan mendapat cahaya yang cukup terang dan minta untuk pasien duduk atau berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Tutup salah satu mata pasien atau anjurkan pasien untuk menutup salah satu matanya dengan menggunakan tangan. Apabila tersedia kacamata khusus, mungkin Anda bisa memberikannya kepada pasien. Kemudian periksalah mata pasien kiri dan kanan secara terpisah. Mata dengan pandangan yang lebih buram akan dites terlebih dahulu. Selanjutnya tentang pelaksanaan. Ya, ini adalah alat yang bernama pinhole. Kemudian untuk pelaksanaan, anjurkan pasien mulai membaca, mulai dari bak
mulai dari baris paling atas ke bawah, hingga pasien tidak mampu lagi membaca pada huruf pada baris tersebut. Pasien dianjurkan untuk membacanya dengan suara lantang dan jelas. Jika hasil pemeriksaan tidak mencapai barisan huruf 20/20 atau 6/6 atau 5/5, maka prosedur akan diulang dengan menggunakan kacamata pinhole. Ini adalah kacamata pinhole ya. Kemudian apabila dengan pinhole visus mengalami perbaikan, maka gangguan penglihatan bisa disebabkan oleh kelainan refraksi seperti rambut jauh atau miopi. Dan ulangi prosedur ini pada mata berikutnya. Untuk cara lain digunakan pada kasus tertentu, biasanya dengan menggunakan kartu Snellen sudah cukup ya untuk menilai ketajaman visus atau penglihatan seseorang. Namun pada kasus tertentu di mana pasien sama sekali tidak mampu membaca huruf dan dia merasa terlalu buram, maka pemeriksa atau dokter mata akan menggunakan tangan. Pertama, pasien diminta untuk menghitung jumlah jari pemeriksa dari jarak 1 sampai 6 meter. Apabila pasien tidak dapat menghitungnya, pemeriksa akan menggerakkan tangannya. Kalau masih belum bisa melihat dengan lebih jelas, pemeriksa akan menggunakan lampu senter atau penerangan untuk memeriksa penglihatan mata pasien. Tentang prosedur pemeriksaan visus mata dengan kartu Snellen, nanti saya akan share videonya yang saya dapatkan dari link YouTube ini. Kemudian bagaimana hasil pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snellen card ini? Yang dikatakan mengarah ke glaukoma akut adalah apabila visus pasien mengalami penurunan, dan glaukoma kronis apabila visus pasien justru normal atau menurun. Kemudian kita lanjutkan cara pemeriksaan fisik dengan menggunakan ophthalmoskop. Ophthalmoskop atau funduskopi adalah bagian dari pemeriksaan mata yang dinilai dapat mendeteksi dini berbagai penyakit serius secara akurat. Ophthalmoskop bisa termasuk sebagai pemeriksaan mata rutin atau bagi pasien yang dicurigai mengalami kondisi tertentu yang mempengaruhi pembuluh darah. Ophthalmoskop atau sering juga disebut dengan pemeriksaan retina dilakukan oleh dokter mata untuk memeriksa bagian belakang dan dalam mata atau disebut fundus mata pasien. Bagian ini termasuk retina, cakram optik, tempat berkumpulnya saraf yang membawa informasi ke otak dan pembuluh darah. Dalam pemeriksaan ophthalmoskop seperti ini, dokter menggunakan ophthalmoskop. Jadi pemeriksaannya dinamakan ophthalmoskopi, alatnya dinamakan ophthalmoskop, yaitu alat yang menyerupai senter dengan beberapa lensa kecil yang dapat memperlihatkan bagian dalam bola mata. Dengan menggunakan alat ini, dokter dapat mendeteksi masalah mata dan berbagai kemungkinan penyakit lainnya. Dan mengenai kondisi yang dapat dideteksi dalam pemeriksaan ophthalmoskopi ini, diantaranya adalah gangguan mata akibat penyakit sistemik seperti diabetes atau hipertensi, robekan pada retina, dan tentu saja kasus glaukoma yang kita bahas pada pagi hari ini, kerusakan pada saraf optik, degenerasi makula, melanoma, infeksi pada retina atau retinitis cytomegalovirus, retinopathy of premature pada kasus untuk anak-anak untuk bayi. Kemudian ophthalmoskopi juga dapat mendeteksi kemungkinan penyebab gejala dari sakit kepala dan beberapa penyakit lain seperti tumor otak atau cedera kepala. Prosedur pemeriksaan ophthalmoskopi, persiapannya pada awal prosedur, dokter mata akan menggunakan obat tetes mata khusus untuk melebarkan pupil atau jendela mata pasien, sehingga bagian dalam mata lebih mudah diperiksa. Obat ini mungkin dapat menyebabkan mata pasien terasa perih dalam beberapa detik.
Butuh waktu sekitar 15-20 menit agar pupil dapat terbuka sempurna. Setelah itu, dokter akan memeriksa bagian belakang mata pasien. Ada 3 jenis cara yang dilakukan, di antaranya oftalmoskopi langsung, di mana pasien akan duduk di dalam ruangan yang gelap. Dokter akan mengarahkan seberkas sinar pada pupil menggunakan oftalmoskop untuk memeriksa mata pasien. Setelah itu dokter akan melihat bagian dalam mata pasien secara langsung melalui lensa pada oftalmoskop. Para pemeriksa, dokter, perawat mungkin akan meminta pasien untuk melihat ke arah tertentu ketika mereka melakukan pemeriksaan ini. Kemudian oftalmoskop tidak langsung. Rata-rata pemeriksaan mata akhir-akhir ini menggunakan metode oftalmoskopi tidak langsung. Tes ini memungkinkan dokter untuk melihat struktur di belakang mata pasien secara lebih rinci. Pertama-tama pasien akan diminta untuk berbaring atau duduk dalam posisi bersandar. Setelah itu dokter mengarahkan sinar terang yang dikenakan di dahi mereka dan melihat bagian belakang mata menggunakan lensa khusus yang diletakkan dekat dengan mata pasien. Dokter mungkin meminta pasien untuk melihat ke arah tertentu saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan oftalmoskopi tidak langsung, terdapat sedikit tekanan pada bola mata sehingga tidak disarankan untuk pasien bayi. Selanjutnya oftalmoskop slit lamp. Ini pasien diminta duduk di depan sebuah alat pemeriksaan khusus. Setelah itu, pasien akan diminta untuk meletakkan dagu dan dahi pada perangkat tersebut agar posisi kepala pasien stabil. Dokter kemudian atau pemeriksa kemudian akan mendekatkan lensa kecil dan mikroskop pada alat pemeriksa ke mata untuk melihat bagian belakang mata pasien. Kemudian tentang edukasi, pemeriksaan oftalmoskop mungkin terasa tidak nyaman bagi sebagian orang, tetapi umumnya tidak menyakitkan kok. Selain itu, pemeriksaan ini penting untuk dilakukan bila dokter menyarankan. Dan bila ditemukan gejala awal dari kerusakan retina, saraf, atau pembuluh darah, penanganan dini dapat dilakukan untuk mencegah penyakit agar tidak berkembang menjadi parah. Efek samping yang mungkin dapat terjadi diantaranya pandangan mata pasien menjadi buram atau lebih sensitif terhadap cahaya selama beberapa jam setelah pemeriksaan. Oleh karena itu, sebaiknya pasien tidak berkendara sendiri saat pulang. Dalam beberapa kasus jarang terjadi obat tetes mata yang digunakan dalam pemeriksaan oftalmoskopi ini dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, mulut kering, dan rasa sakit di mata. Dan kalau itu terjadi, segera hubungi dokter jika mengalami gejala-gejala ini ataupun gangguan penglihatan setelah pemeriksaan. Tentang video bagaimana cara melakukan pemeriksaan oftalmoskop, akan saya bagi link YouTube ini di WA Group. Hasil untuk pemeriksaan oftalmoskopi ini adalah pada glaukoma akut Anda akan menemukan hasil pemeriksaan berupa konjungtiva bulbi mengalami hiperemia, kongesti, kemosis dengan injeksi silier, injeksi konjungtiva, edema kornea, bilik matanya dangkal, pupilnya midriasis dilatasi, refleks pupilnya negatif. Artinya ketika disinari cahaya dia pupilnya tidak mirip. Kita lanjutkan. Jadi untuk pemeriksaan oftalmoskop pada pasien dengan glaukoma akut akan kita dapatkan hasil seperti ini ya. Refleks pupilnya negatif, artinya bila disinari dengan cahaya maka pupil mata pasien tidak ada reaksinya. Ya, biasanya kan kita mengernyitkan gini kan, itu tidak ada. Kemudian untuk glaukoma kronis didapatkan hasil berupa rasio cup atau disnya meningkat. Rasio cup atau disnya itu normalnya adalah 0,3. Oke, kita lanjutkan. Cara pemeriksaan fisik pada kasus glaukoma berikutnya adalah menggunakan tonometri Squatch.
perlu saya sampaikan tentang dasar pemahaman tonometri skills mengenai pengenalan tes tonometri. Ini adalah alatnya yang bernama tonometri skills. Apa itu tonometri? Ya, tes tonometri mengukur tekanan di dalam mata pasien atau yang disebut tekanan intraokuler atau TIO. Tes ini digunakan untuk memeriksa glaukoma, penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan dengan merusak saraf di bagian belakang mata atau saraf optik. Kerusakan optik dapat disebabkan oleh penumpukan cairan yang tidak mengalir dengan benar keluar dari mata. Tes tonometri mengukur TIO, tekanan intraokuler, dengan merekam perlawanan kornea pasien terhadap tekanan atau lekukan. Obat tetes mata untuk membuat permukaan mata pasien kaku itu digunakan dengan sebagian besar metode-metode yang biasa digunakan pada pemeriksaan tonometri ini. Dan yang kita bahas kali ini adalah dengan menggunakan tonometri skills. Mengenai persiapan, ada persiapan alat. Prosedur pemeriksaan tonometri skills ada persiapan, yaitu persiapan alat. Tentunya alatnya tadi namanya tonometri skills, kemudian analgesik tetes mata, dan kapas bersih dalam kom. Kemudian untuk persiapan klien, yang pertama adalah kita perlu menjelaskan maksud dan tujuan pada klien, dan klien diminta untuk berbaring. Pasien diminta untuk melepas softland bila dia menggunakan. Kemudian untuk persiapan lingkungan, persiapkan sketsel atau ditutup ya gordennya dan diatur pencahayaannya dengan terang. Kemudian untuk pelaksanaan tentunya dilaksanakan sesuai SPO. Yang pertama, mata pasien dibersihkan dulu dengan kapas bersih. Kemudian langkah kedua adalah diteteskan pantokain 2-3 tetes. Tunggu selama 5 menit sampai klien tidak merasakan pedih atau pedas di mata. Kemudian kita akan mengatur kalibrasi tonometri. Langkah keempat, minta pasien untuk melihat satu titik di atas, misalnya di langit-langit ruangan, atau minta pasien untuk meletakkan ibu jari di atas mata. Letakkan ibu jarinya sejauh dari mata. Ya. Letakkan tonometri di atas permukaan kornea, jangan ditekan ya. Lalu perhatikan skala yang tertera pada alat antara 0 sampai 5. Kemudian konversikan hasil nilai dari skala dengan tabelnya untuk mengetahui TIO, tekanan intraokuler. Tabelnya nanti akan saya kirimkan melalui WA group. Bila hasil lebih tinggi dari 20 mmHg, klien dicurigai menderita glaukoma. Dan bila lebih dari 25 mmHg, milimeter hidragirum, klien sudah pasti menderita glaukoma. Nah, apa yang harus dilakukan setelah menjalani pemeriksaan tonometri ya, pos tindakan? Pasien mungkin mengalami perasaan gatal pada kornea ya. Ini biasanya hilang dalam 24 jam. Beberapa orang menjadi cemas ketika tonometrinya atau tonometer ini menyentuh matanya. Makanya kita perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pasien. Pada metode hembusan mata ada ya pemeriksaan tonometri dengan menggunakan hembusan mata. Hembusan udara maksud saya, kok hembusan mata. Ini hanya udara yang menyentuh mata pasien. Dan pasien dianjurkan untuk menghubungi dokter apabila pasien merasa sakit mata selama tes atau selama 48 jam setelah tes. Untuk video bagaimana sih cara pemeriksaannya, nanti akan saya share link dari YouTube ini. Ya, seperti ini ya gambarannya pemeriksaan tonometri menggunakan tonometri skills. Hasilnya, pasien akan dikatakan mengalami glaukoma akut bila tekanan intraokulernya meningkat. Ya, kemudian pasien dikatakan mengalami glaukoma kronis apabila ya sama tekanan intraokulernya meningkat. Jadi gini, apa sih arti hasil tes yang didapat pasien? Tekanan mata yang normal
berbeda untuk setiap orang dan biasanya lebih tinggi setelah pasien bangun dari kondisi berbaring. Perubahan TiO tekanan intraokuler lebih pada orang yang mengalami glaukoma. Wanita biasanya memiliki TiO tekanan intraokuler lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan TiO biasanya semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Tekanan intraokuler normal nilainya adalah 10-20 mm hidragirum atau mmHg atau milimeter merkuri. Dikatakan abnormal apabila lebih dari 20 mmHg. Skor yang tinggi, TiO yang tinggi, dapat berarti bahwa pasien memiliki glaukoma atau pasien berada pada resiko tinggi untuk mengidap penyakit glaukoma. Orang yang memiliki tekanan terus-menerus di atas 25 mmHg biasanya mengidap glaukoma, kecuali tekanan diturunkan dengan obat-obatan. Orang yang memiliki tekanan intraokuler lebih tinggi dari 20 tetapi tidak memiliki kerusakan saraf optik berarti memiliki kondisi yang disebut mata hipertensi. Sedang orang-orang ini beresiko untuk mengidap glaukoma dari waktu ke waktu. Gini, contoh pembacaannya bila hasil pengukuran tertera pada angka dengan jadi hasil pemeriksaan apabila tertera angka yang didapatkan adalah 5 dengan beban yang digunakan 5,5 gram, ini berarti TiO adalah 5/5,5. Baru kita perhatikan tabel konversinya. Hasil 5 dengan beban 5,5 gram adalah 17. Oke, begitu ya praktek hari ini. Masih secara pengantarnya, mari coba kita praktekkan. Yang bisa kita praktekkan di rumah adalah pemeriksaan dengan menggunakan Snellen chart. Ya, media Snellen chart bisa kalian lihat di Google, bisa di print, ya. Kemudian untuk lapang pandang itu bisa menggunakan jari saja. Oke. Silakan dipraktekkan untuk alat-alat. Silakan disimak video-video yang akan saya berikan melalui WA Group. Thanks. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian. Mari kita lanjutkan dengan diskusi di dalam WA Group. Oke, see you.